Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Mimin ya guys, yang kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan. Yang dimana di episode kali ini terlihat saat itu Sukma pun sengaja mendatangi rumah Fatir karena saat itu dirinya ingin menyampaikan sesuatu kepada Fatir yang membuat hatinya pun merasa begitu sangat terganjal. Dan saat itu juga akhirnya Sukma pun memberanikan diri untuk menemui Fatir ke rumahnya daripada dirinya harus berbicara lewat telepon. Yang dimana saat itu Fatir pun begitu sangat bahagia ketika dirinya melihat Sukma pun mendatangi kediamannya. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Fatir jika hatinya kini begitu sangat resah dan gelisah. Dan saat itu juga Fatir mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sukma. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan jika dirinya saat itu bertemu dengan Clara. Dan Clara pun saat itu mengatakan kepada Sukma jika Sukma harus melunasi uang ataupun hutangnya kepada Clara yang sebesar 4 miliar tersebut dalam jangka waktu 1 minggu. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Fatir bahwa sepertinya lebih baik mereka tidak kembali untuk rujuk karena tidak mungkin bagi Sukma dirinya harus mengumpulkan uang sebanyak 4 miliar dalam jangka waktu 1 minggu. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Fatir dirinya tidak mau jika sampai harus berpisah dengan Zahra karena pastinya jika dirinya tidak bisa melunasi hutang sebesar 4 miliar tersebut, dirinya akan dijebloskan ke dalam penjara oleh Clara. Karena itulah Sukma pun mengatakan kepada Fatir jika dirinya tidak mau jika sampai harus meninggalkan Zahra dan juga Ibu Ira. Dan saat itu Fatir pun meyakinkan kepada Sukma jika pastinya mereka akan mendapatkan jalan yang lebih mudah lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada Clara. Dan Fatir pun tidak mau jika melihat Sukma harus pantang menyerah karena sampai kapanpun dirinya akan terus memperjuangkan cintanya untuk Sukma. Dan tidak mungkin bagi Fatir dirinya akan menikahi Clara begitu saja, apalagi sekarang semua rahasia Clara pun sudah terbongkar oleh Fatir. Dan saat itu Sukma pun mengatakan kepada Fatir jika dirinya merasa tidak sanggup untuk melunasi uang sebesar 4 miliar tersebut karena jangka waktu yang diberikan oleh Clara hanyalah 1 minggu dan tidak mungkin bagi dirinya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Karena walaupun Sukma saat ini bekerja, tapi semua gajinya pun tidak cukup untuk melunasi semua hutang itu kepada Clara. Makanya dari itu Sukma pun mengatakan kepada Fatir lebih baik mereka mundur saja dari tantangan Clara tersebut. Namun Fatir pun tidak mau dirinya mengalah begitu saja tanpa dirinya harus berusaha untuk mencarikan uang sebesar 4 miliar tersebut untuk dibayarkan kepada Clara. Namun sepertinya Sukma pun merasa jika dirinya tidak mampu dan dirinya pun tidak mau jika harus berpisah dengan Zahra karena pastinya dirinya akan masuk ke dalam penjara. Dan Fatir pun saat ini dirinya sedang berusaha dan saat itu pun Fatir rela menjual mobilnya demi untuk menabung uang supaya dirinya bisa membayar hutang tersebut kepada Clara. Namun setelah itu handphone Fatir pun berdering yang saat itu terlihat jika Fatir pun merasa terkejut karena dirinya tidak mengetahui siapakah orang yang menelponnya. Dan saat itu juga ada seseorang yang menawarkan proyek sebesar 40 miliar kepada Fatir dan dirinya akan membayarkan lunas dalam jangka waktu 1 minggu. Yang dimana saat itu Fatir pun begitu sangat terkejut karena dirinya tidak menyangka di saat dirinya merasa sulit seperti ini, tapi masih ada orang yang bisa membantu dirinya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada
Clara. Dan saat itu juga terlihat jika Fatir pun begitu sangat bahagia. Dan saat itu Sukma pun merasa heran sebenarnya apa yang terjadi kepada Fatir sehingga terlihat jika Fatir pun begitu sangat bergembira. Dan saat itu Fatir pun mengatakan jika dirinya pun mendapatkan proyek baru sebesar 40 miliar. Dan di situ terlihat jika Sukma pun begitu sangat bahagia sekali. Tapi ternyata guys, itu hanyalah perangkap dari Clara, yang dimana saat itu terlihat ketika mereka berdua pun begitu sangat gembira karena akan sebentar lagi mendapatkan proyek sebesar 40 miliar. Yang dimana saat itu Fatir pun dirinya sudah optimis kalau dirinya pasti bisa melunasi hutang tersebut kepada Clara. Dan setelah itu mereka pun pastinya akan hidup bahagia. Namun Fatir dan juga Sukma tidak mengetahui jika ternyata orang tersebut adalah orang suruhan Clara supaya membuat Fatir pun merasa bahagia untuk sementara waktu. Karena Clara pun tidak akan pernah membiarkan jika Fatir akan rujuk kembali bersama dengan Sukma. Namun sayangnya Fatir terlanjur percaya kepada orang tersebut jika dirinya akan diberikan proyek sebesar 40 miliar. Dan ternyata setelah itu orang yang menelpon Fatir pun akhirnya melaporkan kepada Clara jika tugas yang diberikan oleh Clara pun ternyata sudah berhasil karena Fatir saat itu sudah mendatangani kontrak tersebut. Clara pun yang saat ini dirinya pun begitu sangat bahagia karena ternyata Sukma dan juga Fatir akhirnya masuk juga ke perangkap yang telah memang sudah direncanakan oleh Clara sebelumnya. Dan sayangnya saat ini Fatir pun belum mengetahui jika proyek yang sebesar 40 miliar tersebut itu hanyalah rekayasa yang sengaja dibuat oleh Clara dan menyuruh orang supaya Fatir pun terjerumus ke dalam perangkapnya. Clara adalah perempuan yang sangat licik, dirinya pasti akan mencari 1000 cara supaya Sukma dan juga Fatir tidak akan pernah rujuk kembali. Dan saat itu Clara pun mengatakan jika dirinya tidak akan pernah membiarkan Fatir dan juga Sukma bisa melunasi hutangnya yang sebesar 4 miliar itu kepada Clara dalam jangka waktu 1 minggu. Dan saat itu Clara pun pasti akan menggagalkan semua rencana itu supaya nantinya terlihat jika Sukma pun akan masuk penjara. Dan Fatir pun pasti akan kembali ke pelukan Clara lagi. Itulah yang saat ini sedang direncanakan oleh Clara terhadap Fatir. Namun sementara itu terlihat jika saat ini Tante Yola pun masih merasa begitu sangat bingung. Dan dirinya pun masih terngiang-ngiang ucapan dari Fatir jika dirinya pun akan melaporkan Fatir ke kantor polisi dan akan menjebloskannya. Yang dimana saat itu Tante Yola pun begitu sangat khawatir karena dirinya tidak mau jika sampai Fris anak kesayangannya harus masuk ke dalam penjara. Yang dimana saat itu Tante Yola pun sedang mencari cara bagaimana supaya Fatir pun mau dibujuk oleh Tante Yola supaya membatalkan semua tuntutan yang akan dilayangkan kepada Fris. Namun saat itu terlihat jika Vano pun melihat Tante Yola yang saat itu begitu sangat tegang karena dirinya saat ini masih memikirkan Fris. Yang dimana saat itu akhirnya Tante Yola pun mengatakan jika dirinya begitu sangat merindukan Fris. Dan Tante Yola pun mengatakan dalam hatinya jika ini adalah kesempatan bagi Tante Yola untuk membujuk Vano. Dan saat itu akhirnya Tante Yola pun dirinya akan memanfaatkan Vano dalam situasi seperti ini. Yang dimana saat itu Tante Yola pun meminta tolong kepada Vano supaya dirinya dipertemukan bersama dengan Sukma. Karena saat itu alasan Tante Yola mengatakan kepada Vano jika dirinya hanya ingin meminta maaf kepada Sukma karena ulah dari Fris, Sukma dan juga Fatir harus menderita. Yang dimana saat itu akhirnya Vano pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tante Yola. Karena saat itu Vano pun menganggap jika yang dikatakan oleh Tante Yola pun ada benarnya jika memang dirinya harus memaafkan Sukma karena yang menjadi korban di sini adalah Sukma. Dan akhirnya Vano pun menelpon Sukma dan mengatakan jika Tante Yola ingin bertemu dengan Sukma. Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan
dirinya bisa menemui Vano dan juga Tante Yola, tapi saat ini dirinya masih dalam kondisi bekerja dan dirinya bisa menemui Tante Yola dan juga Vano tapi dalam waktu yang sebentar karena dirinya hanya mempunyai waktu istirahat sebentar saja. Dan saat itu Vano pun mengatakan jika dirinya akan men-share vlog yang dimana saat itu akhirnya Sukma pun segera bersiap-siap karena dirinya akan menemui Tante Yola dan juga Vano. Dan saat itu Tante Yola pun berterima kasih kepada Vano karena dirinya sudah mau membantu Tante Yola untuk meluruskan semua kasus yang telah terjadi dan menimpa kepada Fris tersebut. Dan setelah itu akhirnya mereka pun bertemu di salah satu kafe yang dimana saat itu Tante Yola pun bersikap begitu sangat baik sekali kepada Sukma. Dan saat itu Sukma pun disuruh oleh Tante Yola untuk memilih semua makanan yang dirinya suka. Dan saat itu Vano pun begitu sangat bahagia karena dirinya bisa melihat Tante Yola sebaik itu kepada Sukma, wanita yang sangat dibencinya. Yang dimana saat itu akhirnya Tante Yola pun mengatakan kepada Sukma jika dirinya meminta maaf jika ulah yang dilakukan oleh Fris selama ini telah mengganggu hidup Fatir dan juga Sukma. Dan Tante Yola pun meminta supaya Sukma pun bisa memaafkan semua kesalahan yang terjadi. Apalagi dirinya saat ini merasa sangat bingung karena tidak biasanya Tante Yola pun bersikap baik terhadap dirinya. Namun tiba-tiba saja hal mengejutkan pun ditunjukkan oleh Tante Yola, yang dimana saat itu Tante Yola pun mengeluarkan selembar kertas yang ternyata kertas tersebut adalah cek yang akan diberikan kepada Sukma sebesar 4 miliar. Tapi dengan imbalan Sukma dan juga Fatir pun tidak boleh menuntut balik Fris ataupun melaporkan semua kejahatan yang telah dilakukan Fris kepada dirinya. Dan saat itu Tante Yola pun berharap jika Sukma pun bisa menerima cek tersebut. Dan saat itu akhirnya Sukma pun merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Tante Yola. Dan Sukma pun kini berpikir ternyata ini adalah tak alasan Tante Yola untuk bisa bertemu dengan dirinya. Walaupun Sukma dan juga Fatir dirinya hanya orang miskin, tapi tidak semua yang dirasakan oleh Sukma pun bisa dibeli dengan uang. Dan saat itu juga Tante Yola pun begitu sangat kesal mendengar pengakuan dari Sukma tersebut karena Sukma mengatakan jika dirinya masih punya harga diri. Dan Vano pun saat itu dirinya pun tidak menyangka jika ternyata Tante Yola akan menjebak dirinya seperti ini. Karena saat itu Vano hanya percaya saja dengan apa yang dikatakan Tante Yola jika dirinya hanya ingin sekedar meminta maaf saja kepada Sukma. Tapi ternyata Tante Yola malah memanfaatkan kebaikan dirinya, yaitu dirinya sengaja ingin memberikan cek tersebut supaya Sukma pun bisa mengatakan kepada Fatir jika Fris pun tidak boleh dilaporkan ke kantor polisi. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan sinetron Cinta Dua Pilihan? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Cinta Dua Pilihan yang tayang setiap hari hanya di SCTV, satu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.